الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi telah bersabda, min khairi ma'ayishin nas, termasuk paling bagusnya kehidupan manusia, lahum, untuk manfaat bagi manusia-manusia tersebut. Termasuk sebaik-baiknya kehidupannya manusia yang bermanfaat untuk mereka, rajulun, pertama kali adalah seorang laki-laki, mumsikun anana farasihi, yang dia memegang kekang kudanya. Laki-laki kok nggak bisa naik kuda, perasaan saya itu kalau punya kesempatan belajar, nggak belajar itu ada kurangnya gitu. Lanang reson Pak Jaran kok petoke piye. Jadi kalau dengarkan hadis naik kuda itu hanya jadi fata morgana, hanya seperti kalau kita waktu terik matahari terus kemudian melihat jalan aspal, kemudian kelihatan seperti ada air-air di situ, itu ternyata itu bayangan tok. Santri nggak bisa naik kuda seperti itu. Dengarkan hadis rajulun mumsikun anana farasihi, rasane piye ora patek roh. Allah. Di antara arahan Nabi kurang lebihnya bagi para laki-laki, suruh tamak dadu, suruh kalau makan jangan banyak-banyak. Tanabalu, suruh belajar memanah. Warkabu al-khuyul, suruh naik kuda. Terus wamsu hufata, suruh berjalan tanpa alas kaki. Tentu saja kadang-kadang. Turidhukumul majda, hal-hal di atas tadi akan menjadikan kalian orang yang mulia atau kesatria, lanang tenan. Mainannya laki-laki itu begitu, itu yang berkaitan dengan perjuangan. Kalau mainannya HP itu ya laki-laki loyo. Kulla yatiru fi sabilillah, di dalam memperjuangkan agama Allah. Yatiru ala matnihi, dia terbang di atas punggungnya kuda. Maksudnya naik kuda dengan begitu laju atau tangkas, seperti seakan-akan terbang. Kullama sami'a hay'atan aw faz'atan, ini perkara yang artinya mirip. Setiap dia mendengar suara yang menunjukkan pertempuran, apa itu gemerincingnya pedang atau teriakan pertempuran, au faz'atan, atau yang seperti itu, perkara yang menunjukkan bahwa pertempuran akan dimulai atau telah dimulai atau akan ada keberangkatan. Tara alaihi, maka dia terbang, alaihi, di atas punggung kudanya. Yabtaghi al-qatla awil mauta makanahu, dia mencari kematian, mencari terbunuh. Qatl itu bisa terbunuh, bisa membunuh. Atau dia mencari kematian di tempat pembunuhan atau kematian itu. Matine ning ndi tak goleki. Kematian di mana tak cari. Pembunuhannya di mana tak cari biar cepat mati syahid. Gitu maksudnya gitu. Kalau orang-orang pada lari dari kematian, laki-laki ini tempat-tempat kematian malah dicari.
Ndi to Israil ning ndi? Tak temonane, tak jak salaman. Mana Israel? Tak cari, saya pengen cepat salaman, pengen cepat dapat widodari. Di tempat-tempat yang sangat berisiko bisa terbunuh di situ itu malah dia cari. Ini tipe yang tertinggi, siap berjuang kapanpun ada tugas perjuangan. Setiap mendengar ada tugas perjuangan, berangkat. Ini laki-laki yang siap takaza 24 jam. Kalau sekarang latihannya ya takazanya siap berangkat bawa kompor. Kalau ini siap berangkat lepas nyowone. Wih, Masya Allah. Warajulun yang kedua adalah seorang laki-laki. Kalau itu nggak mampu atau memang untuk dia kondisinya tidak sesuai, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas kemarin, fi ghunaimatin, di dalam sekelompok kecil dari binatang ternak, yang diantara maksudnya domba, dia bersama domba-dombanya, sedikit dari gonda-gombanya, sekelompok domba. Fi ra'si sya'afatin, di pucuknya bukit, min hadhi sya'af, dari pucuk-pucuknya bukit yang ada. Au batni wadin, atau di dalam lembah, minal audiyah, dari lembah-lembah yang ada. Uzlah, ini tipe yang kedua, uzlah. Angon wedhus di pucuk gunung atau di dalam lembah-lembah. Yuqimus sholata, dia menegakkan salat. Wa yu'ti az-zakata, dan dia membayarkan zakat. Wa ya'budu rabbahu, dan dia menyembah Tuhannya. Hatta ya'tiyahul yaqin, sehingga kematian mendatanginya. Al-yaqin diantara artinya adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqinu, sembahlah olehmu Tuhanmu sehingga kematian mendatangimu. Laisa minan nas, dia tidak minan nasi, dari bagian manusia. Maksudnya dia tidak berkumpul orang-orang illa fi khairin, kecuali dalam kebaikan aja. Ya kadang-kadang namanya uzlah perlu pada orang mungkin untuk menjual binatang ternaknya, atau membayarkan zakatnya, atau Jumatan, ketika waktunya Jumatan dikumpul dengan orang hanya dalam program kebaikan, lepas itu sibuk uzlah lagi. Rawahu Muslimun, Imam Muslim telah meriwayatkannya. Qauluhu, sabda Nabi yatiru, ay yusri'u, maksudnya dia cepat-cepat. Wa matnul farasi, dan artinya matnul faras zuhru adalah punggungnya. Wal hay'ah, artinya ya il muthannah tahtu, dengan ya yang di titik bawah dua. Ya as-sautu lil harbi, adalah suara untuk perang. Wal faza'atu, dan artinya faza'ah nahwuhu, seperti as-sautil harbi juga, seperti hay'ah, lafaz hay'ah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ala ukhbirukum bi khairin nas, maukah aku beritahu pada kalian dengan sebaik-baiknya manusia? Rajulun mumsikun bi'inani farasihi fi sabilillah. Pertama kali adalah seorang laki-laki yang memegang kekang kudanya untuk memperjuangkan agama Allah. Dipegang terus, seakan-akan dia siap untuk tugas terus. Nah, sekarang nggak ada kuda kecuali sedikit aja. Peminatnya juga nggak terlalu banyak, ya persiapan fisabilillah selalu siap.
apa sepeda motornya atau mobilnya atau badannya, siap tugas terus. Ala ukhbirukum billadzi yatluh. Maukah kalian tak beritahu dengan orang yang selepas orang tadi dalam kebaikannya? Yang terbaik kumpul dengan orang, nyambut tugas-tugas perjuangan, siap setiap saat. Tapi kebaikan tidak diringkas di situ, itu masih ada yang selepas itu. Mungkin orang yang pertama ini nggak mampu, ya milih yang kedua. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika zaman Nabi, zaman Abu Bakar, Umar, selalu milih yang pertama ini, soft terdepan terus. Begitu zaman Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, beliau milih yang kedua. Orangnya sama, karena satu kondisi beliau menganggap untuk diri beliau sendiri milih pertama terus. Begitu ada kondisi khusus, beliau milih yang kedua. Sebagaimana cerita kemarin itu Al-Imam Malik rahimahullah. Saya sudah ceritain Imam Malik ya. Sampai sekarang jadi teka-teki dunia keilmuan. Apa alasannya Imam Malik tidak pergi ke Masjid Nabawi padahal beliau tinggal di dekat itu, nggak jauh. Beliau ditanya, tidak semua alasannya seseorang perlu diberitahukan kepada orang lain. Saya sudah punya alasan, sudah. Saya nggak perlu alasan saya diketahui oleh siapapun, biar antara saya dengan Allah aja. Ada yang mengatakan Imam Malik waktu itu wibawanya itu melebihi raja-raja. Maka kalau beliau pergi ke masjid, terjadi kecemburuan dari para penguasa. Penguasa yang sudah capek-capek membangun kekuasaan, membangun pasukan, membangun macam-macam pembangunan untuk masyarakat, tetapi kalah wibawa dengan Imam Malik yang nggak punya kerajaan, punyanya takwa dan ilmu. Allah. Ada yang mengatakan kemungkinan itu. Dan beliau pernah dipaksa untuk jadi qadhi, untuk jadi hakim yang memutuskan hukum-hukumnya umat Islam. Beliau menganggap selain beliau masih ada yang bisa nempati tempat itu. Beliau nggak mau karena ini hal yang berat hisabnya di akhirat. Maka beliau ditangkap, di penjara, digebukin. Masya Allah, Imam Malik pernah digebukin. Maka beliau mungkin di akhir hayat beliau pengen menenangkan diri. Uzlah boleh, ngapain saya memaksakan perkara yang saya sudah tua, saya tidak perlu di posisi itu yang banyak dicemburui. Nah, ada yang mengatakan beliau saking ya memang sudah sepuh, ada kondisi merosot kesehatan beliau, akhirnya sulit menahan kencing. Dan beliau ini sangat adab dengan Madinah, Masjid Nabawi. Maka beliau khawatir mengkotori tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang suci tersebut. Sudah, maka beliau milih sholat di rumah saja. Tapi sebenarnya bagaimana? Wallahu a'lam. Beliau enggak mengatakan sampai beliau wafat. Yang jelas beliau nguzlah. Tidak banyak ketemu orang kecuali yang diperlukan aja. Dan itu semuanya kejadiannya selepas beliau sempat bersih tegang dengan penguasa waktu itu, tanpa ada salahnya sebetulnya beliau. Rajulun, kemudian yang kedua adalah seorang laki-laki mu'tazilun yang dia menyendiri, tidak kumpul dengan masyarakat. Fi ghunaimatin lahu, bareng dengan binatang ternak dia, domba-dombanya. Yu'addi haqqallahi fiha, dia menunaikan haknya Allah di dalam domba-dombanya, ternaknya. Ala ukhbirukum bisyarrin nas, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan seburuk-buruknya manusia. Rajulun yus'alu billahi wa la yu'ti. Seburuk-buruknya orang adalah seorang laki-laki yang diminta dengan menggunakan nama Allah, kemudian dia tidak memberi. Jadi di antara adabnya kita sebagai
manusia kepada Tuhan kita, sekemampuan kita ini merespon dengan serius orang yang meminta kepada kita dengan menggunakan nama Khalik kita. Dengan nama Allah aku minta pada kamu. Ya sekemampuannya, tetapi kita respon. Ada orang katanya cinta pada istrinya. Kemudian ada orang datang pada dia, demi cintamu pada istrimu, saya minta nasi pecel kepada kamu. Kemudian dia nggak gubris permintaan orang tersebut, yang orang tersebut telah menyebutkan istri dia yang tercinta. Ini cinta dia pada istrinya ini diragukan. Orang itu kalau cinta benar itu pakai kekasihnya kalau disebutkan, apalagi dia diminta dengan menggunakan nama kekasihnya, tentu dia akan merespon. Lah orang beriman itu tidak ada yang dicintai pertama kali selain Allah dan yang karena Allah. Yang karena Allah pertama kali adalah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang diminta karena Allah kok enggak ngerespon, itu seburuk-buruknya hambanya Allah. Ini bagi yang diminta, bagi yang meminta. Hati-hati, jangan sampai kita ini gunakan nama Allah untuk kepentingan-kepentingan yang remeh. Ini bisa tidak sopan dengan Allah, bisa dapat murkanya Allah. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, saya ini seumur-umur hidup tidak berani bersumpah. Kenapa? Saya ini siapa kok menggunakan nama Allah untuk kepentingan diri saya? Kalau orang itu sudah percaya kepada saya tidak perlu bersumpah, dia sudah percaya. Kalau dia ini nggak percaya pada saya, walaupun saya menggunakan nama Tuhan saya dalam sumpah saya, tetap dia tidak akan percaya. Masa saya berani menggunakan nama Tuhan saya hanya untuk membela diri saya? Ini orang-orang yang dipilih Allah untuk jadi orang-orang hebat itu memang kesopanannya kepada Allah itu lain gitu. Bukan sebentar-bentar sumpah, sebentar-bentar sumpah. Ini menunjukkan dia ini memang kurang sopan dengan Allah. Kita ini ada orang sebentar-bentar menggunakan nama gurunya, sebentar-bentar menggunakan nama atasannya untuk kepentingan-kepentingan. Kita nganggap orang ini kok nebeng terus sih dengan atasannya, dengan gurunya, dengan itu kita nganggap ini orang ini kurang sopan. Ini diperintah Pak Yai, diperintah Pak Yai, ini sabdanya Pak Yai. Ini kelihatan kurang sopan. Jadi bagaimana kalau dia ini sebentar-bentar menggunakan nama Allah untuk kepentingan-kepentingan dia? La ilaha illallah. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wan Nasa'i wa Ibnu Hibban. Illa annahu qala fi, hanya saja bahwasanya Nabi telah bersabda fihi dalam hadisnya dalam riwayat Ibnu Hibban. Ala ukhbirukum, maukah aku beritahukan kepada kalian billadzi yalih, dengan orang yang selepas yang terbaik tadi. Qulna, maka kami mengatakan bala, iya ya Rasulullah, kami pengen diberitahu. Qala, Nabi bersabda, umru'un, adalah seorang laki-laki, mu'tazilun, yang dia menyendiri fi syi'bin, di dalam celah gunung, celah bukit, di tempat yang sepi, yuqimus shalah, dia menegakkan salat, wa yu'tiz zakah, dan membayarkan zakat, wa ya'tazilu syururan nas, dan dia menjauhkan dirinya dari keburukan-keburukan orang. Andaikan kumpul dengan orang hanya dalam kebaikan aja, lepas itu balik lagi ke tempat sepinya dia itu. Allah Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil
الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مغترم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي فقرب جيوش بالعداوة أثمرت وثم وأبكم ثم أحمي عدونا وأحرسهم يا ذا الجلال بحوسمة لي خمسة أطفي بها حر الغباء الحاطمة المصطفى والمرتضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا واهد بنا اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا اللهم سددنا بارك لنا في الأمور والأحوال والشؤون كلها يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع إلينا خيار هذه الأمة اجمع إلينا صالحي عبادك يعينوننا على طاعتك ونشر دينك وإعلاء كلمتك متعاونين متناسفين متباذلين متحابين اللهم ربنا زدنا علما زدنا هدى زدنا تقى زدنا ألفة زدنا محبة زدنا عددا وعددا زدنا عددا وعددا زدنا عددا وعددا زدنا رزقا حلالا واسعا كثيرا مباركا زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا زدنا خيرات الدنيا والآخرة بدون محنة ولا بلية اللهم اكفنا شر المؤذين اللهم اكفنا شر الخدعة اللهم اكفنا شر الماكرين اللهم اكفنا شر المفسدين اللهم اكفناهم بما شئت كيف شئت إنك على ما تشاء قدير إنك على ما تشاء قدير إنك على ما تشاء قدير نسألك يا الله من خير ما سألكه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين صلاة الله سلام الله